Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebijakan produk dan merek. Adapun nama anggota kami yaitu seperti yang di atas. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama adalah mengenai produk halal dan juga toyib. Yang dimaksud dengan produk halal dan toyib adalah yang pertama, produk halal, yaitu halal cara memperolehnya dan juga halal prosesnya. Jadi produk ini tuh telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya adalah mengenai toyib. Yang dimaksud dengan toyib adalah produk yang menimbulkan kebaikan untuk tubuh dan juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, kemudian yang kedua ada produk dalam Islam. Produksi produk itu harus dipandu oleh kode Islam perilaku, yang mana hal ini tuh didorong oleh hukum syariah Islam. Nah, hukum syariah Islam sendiri itu melarang atau tidak memperbolehkan yang namanya pertukaran produk atau jasa seperti alkohol, perjudian, prostitusi, sihir, dan lain-lain. Meskipun mereka itu akan menuai keuntungan yang tinggi. Nah, kemudian untuk kriteria produk dalam Islam, menurut Abu Zunaid itu ada 3. Yang pertama, tidak boleh menyebabkan kerusakan atau ketempulan pada pikiran. Yang kedua, harus didukung aset dan juga dapat dikirim. Dan yang ketiga adalah harus mengidentifikasi fitur tambahan biaya yang mungkin secara material mengubah dampak produk atau layanan pada keputusan pembeli. Selanjutnya yaitu merek. Pengertian merek berdasarkan pernyataan dari Asosiasi Pemasaran Amerika yang mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi di antaranya. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Pandangan konsumen mengenai merek berbeda-beda. Nah, di sini ada ekuitas merek, yaitu seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Nah, ada beberapa kategori dasar ekuitas merek. Yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, asosiasi merek atau brand association. Yang ketiga, kesan kualitas atau perceived quality. Yang keempat ada loyalitas merek atau brand loyalty. Selanjutnya yang ketiga yaitu merek resonansi piramida. Oke, di sini ada 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, who are you, yaitu siapa kamu, dan yang kedua ada what are you, yaitu apakah Anda, yang ketiga ada what about you, yaitu apa tentangmu, dan yang terakhir ada what's about you and me, yaitu apa tentang kamu dan aku. Nah, dalam piramida ini terdapat 4 tingkat kunci yang dapat bekerja untuk menciptakan merek yang sukses, yaitu ada identitas merek, merek makna, merek tanggapan, dan merek hubungan. Nah, 4 tingkatan ini terdapat 6 blok bangunan yang dapat membantu dalam mengembangkan merek, yaitu ada arti penting, kinerja, citra, penilaian, perasaan, dan resonansi. Oke, selanjutnya yang keempat ada Islamic branding. Islamic branding adalah penggunaan merek dagang baik berupa nama, logo, atau slogan yang menunjukkan identitas Islam dan prinsip halal atau syariat dalam suatu produk, baik barang maupun jasa. Islamic branding merupakan salah satu strategi segmentasi pasar yang digunakan oleh perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariat seperti halal untuk menarik keputusan pembelian. Tujuan dari Islamic branding adalah menggunakan empati nilai-nilai syariah untuk menarik konsumen muslim, dimulai dengan komunikasi, perilaku, dan pemasaran. Jenis-jenis Islamic branding, yang pertama Islamic brand by compliance, yang kedua Islamic brand by origin, yang ketiga Islamic brand by customer. Syarat-syarat Islamic branding ialah tidak menggunakan babi dan barang yang berasal dari babi atau barang yang dilarang Islam. Yang kedua, semua tempat penyimpanan dan pengangkutan tidak boleh digunakan untuk babi. Jika digunakan pada babi atau komunitas non-halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan menggunakan prosedur yang diatur syariah. Syariah Compliance and Islamic Branding. Kepatuhan syariah dan branding Islam telah berhasil memenuhi keinginan konsumen yang unik dan kredibel karena pengakuan yang berkembang bahwa produk yang sesuai dengan syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga etika investasi yang adil, bersih, dan transparan. Tujuan syariah itu sendiri adalah untuk menegakkan tanggung jawab sosial yang dipromosikan keadilan. Merek Islami bukan hanya tentang halal dan haram, tetapi didasarkan pada niat jujur dan tulus yang melampaui konsep merek komersial.
Dan untuk yang terakhir adalah contoh berdasarkan materi, yaitu fakta singkat Wardah, brand kosmetik halal pertama di Indonesia. Wardah menciptakan produk kecantikan yang memiliki kualitas yang sama dengan produk luar negeri, sesuai dengan kulit wanita Indonesia dan juga tentunya telah memiliki sertifikat halal, sudah terregistrasi oleh BPOM dan juga royalty free. Jadi Wardah sudah termasuk produk yang halal dan juga thoyyib. Kemudian dari segi merek, Wardah ini memiliki nama yang unik dan juga ciri khas warna biru yang mendominasi produk-produknya. Berdasarkan asosiasi merek, 88% pengguna menyatakan bahwa produk Wardah aman digunakan, harga produk yang terjangkau, juga sangat mudah digunakan. Kemudian yang terakhir adalah dapat digunakan berbagai usia sesuai dengan produk yang ada dan juga dapat memenuhi harapan dari konsumen. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.